Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aisyara Pasaribu. Saya di sini akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini sangat penting karena membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh serta mengangkut sisa metabolisme untuk dibuang. Tanpa sistem ini, organ dan jaringan tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada sistem peredaran darah, ada 3 organ penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu ada serambi kanan dan kiri, dan juga bilik kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu yang kedua pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini memiliki 3 bagian, yang masing-masingnya memiliki peran-peran tersendiri. Yang pertama itu ada arteri, untuk membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua ada vena, untuk bawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga itu kapiler, untuk pembuluh yang sangat kecil tempat pertukaran oksigen dan zat sisa. Nah, yang ketiga yaitu darah. Darah ini juga memiliki 3 bagian, yaitu sel darah merah untuk membawa oksigen, yang kedua yaitu sel darah putih untuk melawan kuman, dan yang terakhir ada plasma, yaitu cairan tempat semua komponen darah mengalir. Nah, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung, yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Nah, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Lalu, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, sekarang mari kita amati 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu tadi ada arteri. Nah, arteri ini memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua itu ada kapiler. Kapiler ini memiliki dinding yang paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya, masuk ataupun keluar dari darah. Yang ketiga yaitu ada vena. Vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Kemudian darah. Ketika kita menjalani tes darah, sebagian kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian, yang mana itu dilakukan untuk memeriksanya secara detail. Darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode yang umum adalah menggunakan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Darah dibagi ke dalam beberapa komponennya, dan bagian terberat berada di paling bawah. Sistem peredaran darah juga memiliki 2 jenis. Yang pertama peredaran darah besar, yang mana dari jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung, kemudian membawa oksigen ke organ-organ tubuh. Yang kedua ada peredaran darah kecil, yang mana dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Hal itu untuk mengambil oksigen dari paru-paru. Nah, kalau kita tidak menjaga sistem peredaran darah kita dengan baik, kita bisa terkena penyakit loh. Yang mana penyakitnya tuh yang pertama hipertensi. Ini kayak tekanan darah kita tinggi. Yang kedua ada anemia. Anemia ini darah kurang sel darah merah. Jadi kita merasa cepat lelah. Yang ketiga itu stroke. Stroke ini biasanya terdapat pada orang-orang yang sudah tua. Kenapa bisa terjadi? Karena aliran darah kita yang ke otak itu terganggu. Dan terakhir ada penyakit jantung koroner. Itu terjadi karena pembuluh jantung kita tersumbat. Ada beberapa tips nih untuk menjaga kesehatan jantung kita dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu kita harus rajin makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, dan hindari juga makanan yang berlemak. Kemudian kita harus rajin olahraga yang teratur seperti jalan kaki dan lari-lari ringan saja. Lalu kita harus minum air putih yang cukup. Kemudian tidur kita juga harus cukup dan hindari stres. Jangan merokok atau minum alkohol nih bagi laki-laki. Dan periksa tekanan darah kita secara berkala ya, biar kita tidak terkena penyakit yang seperti tadi. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Pada jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang, memompa darah ke seluruh tubuh. Darah memiliki 3 komponen, yaitu plasma, sel darah merah, dan sel darah putih. Berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang terakhir yaitu pembuluh darah, memiliki 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Berfungsi sebagai saluran untuk darah. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Bye bye. Thank you for watching.